warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ufadira dengan NIM F1D1230048. Saya akan menyampaikan materi tentang mineral biji pada logam dan sifat fisiknya. Lalu ada beberapa mineral biji atau ore dapat diekstrak sebagai komoditi logam. Biji atau ore ini adalah mineral yang dapat diekstrak logamnya secara menguntungkan berdasarkan komoditi ekonomi dan teknologi pada saat itu. Di sini dapat kita lihat yang pertama ada emas. Emas ini memiliki beberapa mineral biji. Yang pertama ada emas natif atau native gold, lalu ada calciferite dan sylvanite. Lalu di sini ada rumus-rumus kimianya. Lalu ada beberapa persen logam yang dapat diekstrak seperti emas natif atau native gold ini ada 100, lalu calciferite 39, sylvanite enggak ada. Lalu ada rumus-rumus kimianya. Lalu yang kedua ada perak. Perak ini memiliki mineral biji seperti perak natif, argentit, dan seragirit. Ini ada rumus kimianya. Perak natif itu Ag, lalu argentit Ag2S, seragirit itu ada AgCl. Lalu ada beberapa persen logam yang dapat diekstrak seperti perak natif ini 100, argentit 87, seragirit 75. Lalu besi itu dapat membentuk mineral biji seperti magnetik, hematit, limonit, siderit. Lalu ini dia bisa berikatan dengan oksigen, membentuk magnetik, lalu hidrogen dan juga grup karbon dioksida. Lalu ada juga persen logam yang dapat diekstrak seperti magnetik 72, hematit 70, limonit 60 dan siderit 48. Emas memiliki beberapa sifat fisik. Yang pertama, memiliki warna kuning yang khas dengan permukaan yang mengkilat. Lalu kedua, emas adalah logam yang paling lunak dan juga ulet, sehingga emas sangat mudah dibentuk dan juga dipotong oleh pisau. Kelunakan emas dikarenakan atom emas meluncur melewati satu sama lain dengan relatif mudah. Yang ketiga, emas dapat menghantarkan listrik dan juga panas dengan baik, sehingga emas disebut sebagai konduktor yang baik. Lalu keempat, titik didih emas berada pada suhu 2836 derajat Celcius dengan titik leleh pada suhu 1064,18 derajat Celcius. Lalu yang kelima, emas tidak mudah bereaksi, bahkan dengan udara ataupun air sekalipun. Hal tersebut juga menyebabkan emas tahan karat karena korosi tidak terjadi pada emas. Lalu yang keenam, emas dapat bereaksi dengan unsur halogen atau dengan larutan yang mengandung atau menghasilkan klorin seperti aqua regia. Emas banyak sekali dijadikan perhiasan pada saat ini. Sifat fisik perak. Yang pertama, warna. Perak berwarna putih mengkilap yang terkenal karena warnanya yang cerah dan mengkilap. Lalu kedua, kekerasan. Logam yang relatif lembut dengan tingkat kekerasan yang rendah sehingga dapat diubah bentuknya dengan mudah. Lalu ketiga, titik lebur perak. Titik lebur yang rendah untuk sebuah logam yaitu sekitar 961 derajat Celcius. Lalu yang keempat, konduktivitas termal pada perak. Konduktivitas termal yang sangat tinggi sehingga sering digunakan dalam aplikasi elektronik dan termal. Lalu yang kelima, konduktivitas listrik pada perak. Perak juga memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi sehingga menjadi pilihan yang baik untuk kabel listrik dan kontak elektronik. Lalu yang keenam, densitas perak. Densitas perak sekitar 10,5 gram per cm kubik yang membuatnya relatif ringan untuk logam. Lalu yang ketujuh, reflektivitas pada perak. Perak memiliki reflektivitas optik yang sangat tinggi sehingga sering digunakan dalam cermin dan permukaan reflektif lainnya. Lalu yang kedelapan, korosi. Perak memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik meskipun dapat mengalami oksidasi dan menghitam jika terpapar udara dan kelembapan dalam jangka panjang. Perak sering dibuat menjadi sebuah perhiasan, koin, peralatan elektronik, dan lain-lainnya. Fisik pada besi. Yang pertama, warna. Besi memiliki warna perak abu-abu yang khas. Lalu yang kedua, kepadatan. Kepadatan besi sekitar 7,87 gram per cm kubik membuatnya lebih berat daripada sebagian besar logam lainnya. Lalu ketiga, titik lebur. Besi memiliki titik lebur yang tinggi sekitar 1538 derajat Celcius. Lalu keempat, konduktivitas termal. Besi adalah konduktor termal yang baik, yang berarti dapat menghantarkan panas dengan baik. Lalu kelima, konduktivitas listrik. Besi juga merupakan konduktor listrik yang baik dan ini digunakan dalam berbagai aplikasi elektris. Lalu yang keenam, kekerasan. Besi memiliki tingkat kekerasan yang dapat bervariasi tergantung pada bagaimana ia diproses. Namun, besi murni relatif lunak dan dapat dibentuk dengan mudah. Lalu yang ketujuh,
Magnetisme. Besi dapat menjadi magnet jika diberi medan magnet eksternal, tetapi ini bukan sifat bawaannya. Besi juga merupakan komponen penting dalam berbagai jenis magnet permanen. Larutan. Besi larut dalam asam sulfur encer dan asam klorida, tetapi tidak larut dalam air. Lalu ke-9, korosi. Besi dapat teroksidasi dan berkarat ketika terpapar udara dan air yang mengubah warna menjadi coklat kemerahan. Ke-9, korosi. Besi dapat teroksidasi dan berkarat ketika terpapar udara dan air yang mengubah warnanya menjadi coklat kemerahan. Lalu tadi pada mineral biji emas ada yang namanya mineral biji emas natif atau native gold. Dia memiliki beberapa sifat fisik. Yang pertama, dia memiliki kilau metalik. Lalu kedua, memiliki transparasi yang buram. Lalu yang ketiga, memiliki warna kuning pekat. Lalu keempat, memiliki garis yang kuning bersinar. Lalu kelima, memiliki kekerasan 2,5 sampai 3 skala Mohs. Lalu yang keenam, memiliki kekerasan 30 sampai 34 kg per mm kuadrat. Lalu yang ketujuh, memiliki data kekerasan yang dapat diukur. Lalu kedelapan, kegigihannya itu lunak. Lalu ke-9, tidak mempunyai pembelahan. Lalu ke-10 ada kepadatan. Kepadatannya itu sekitar 15 sampai 19,3 gram per cm kubik yang dapat diukur. Kalau yang dapat dihitung itu sekitar 19,309 gram per cm kubik. Lalu mineral biji yang kedua pada emas tadi ada kalafarit. Itu memiliki sifat fisik. Yang pertama, memiliki kilau metalik. Kedua, transparasinya buram. Lalu ketiga, memiliki warna kuning sampai putih perak. Lalu yang keempat, memiliki garis berwarna abu-abu kehijauan hingga kekuningan. Kelima itu memiliki kekerasan 2,5 sampai 3 skala Mohs. Lalu keenam, memiliki kekerasan 197 sampai 213 km per mm kuadrat. Lalu yang ketujuh, dianya rapuh. Kedelapan, tidak rata patahannya atau subkonkoidal. Lalu ke-9, memiliki kepadatan 9,1 sampai 9,4 gram per cm kubik, itu yang dapat diukur. Lalu yang dihitung itu sekitar 9,31 gram per cm kubik. Mineral biji yang ketiga pada emas tadi ada yang namanya silvanit. Nah, sifat fisik dari silvanit ini yang pertama, kilaunya metalik. Kedua, transparasinya buram. Ketiga, warnanya itu abu-abu, putih, kuning pucat, putih keperakan. Lalu keempat, garisnya itu terdapat garis perak sampai putih. Lalu kelima, kekerasannya itu sekitar 1,5 sampai 2 skala Mohs. Lalu keenam itu memiliki kekerasan 154 sampai 172 kilogram per mm kuadrat. Lalu yang ketujuh, kegigihannya itu rapuh. Kedelapan itu dia memiliki pembelahan yang sempurna. Lalu ke-9 itu patahannya itu tidak beraturan atau tidak rata atau subkonkoidal. Lalu ke-9 itu kepadatannya itu 8,16 gram per cm kubik itu diukur, dan 8,161 gram per cm kubik dihitung. Lalu mineral biji pada perak yang pertama tadi ada perak natif atau native silver. Itu memiliki sifat fisik. Yang pertama, memiliki kilau metalik. Lalu kedua, transparasinya buram. Ketiga, warnanya itu putih keperakan dan juga memudar dari abu-abu tua hingga hitam. Lalu keempat, garisnya itu perak putih. Kelima, memiliki kekerasan 2,5 sampai 3 skala Mohs. Lalu yang keenam, memiliki kekerasan 61 sampai 65 kg per mm kuadrat. Lalu ketujuh, kegigihannya itu lunak. Kedelapan itu pembelahannya tidak dapat diamati atau tidak ada yang diamati atau tidak ada pembelahan. Lalu ke-9, tidak ada yang diamati juga patahannya. Lalu ke-10, memiliki kepadatan 10,1 sampai 11,1 gram per cm kubik yang diukur, dan 10,497 gram per cm kubik yang dihitung. Lalu mineral biji yang kedua pada perak tadi ada yang namanya argentit. Argentit ini memiliki sifat fisik. Yang pertama, warna argentit ini biasanya berwarna hitam keabu-abuan hingga hitam perak. Warna ini disebabkan oleh kandungan perak dan sulfur dalam mineral ini. Kedua, kekerasannya. Argentit ini memiliki tingkat kekerasan sekitar 2,5 pada skala kekerasan Mohs, yang berarti mineral ini relatif lunak dan dapat dicetak dengan benda logam lunak. Lalu ketiga itu ada kilapnya. Kilapnya argentit itu memiliki kilap logam hingga submetalik, tergantung pada kondisi kristalnya. Lalu keempat itu pecahan. Argentit memiliki pecahan yang tidak teratur hingga koncoidal atau mirip dengan pecahan kaca.
Lalu kelima itu ada kerapatan. Kerapatan argentit itu berkisar antara 7,2 hingga 7,4 gram per cm kubik. Lalu keenam itu sistem kristal argentit memiliki struktur kristal isometrik atau kubik. Lalu ketujuh sifat optiknya argentit itu adalah mineral opak yang berarti tidak memiliki sifat optik transparan atau perpecahan cahaya. Lalu mineral ketiga pada perak tadi ada yang namanya seragirit. Ini memiliki sifat fisik yang pertama memiliki warna putih hingga abu-abu keperakan. Lalu kedua kekerasannya itu sekitar 1,5 hingga 2 pada skala kekerasan Mohs. Lalu ketiga kilapnya ini kilap kaca hingga mutiara tergantung pada kondisi kristalnya. Lalu yang keempat pecahannya memiliki pecahan yang tidak teratur hingga konkoidal atau mirip dengan pecahan kaca. Lalu yang kelima, kerapatan seragirit ini berkisar antara 5,5 hingga 6,4 gram per cm kubik. Lalu keenam, sistem kristalnya ini memiliki struktur kristal isometrik atau kubik. Lalu ketujuh, sifat optiknya ini memiliki sifat mineral opak yang berarti tidak memiliki sifat optik, transparansi atau perpecahan cahaya. Mineral biji pada besi tadi ada namanya magnetik. Magnetik ini memiliki sifat fisik yang pertama kilaunya metalik dan submetalik. Lalu kedua transparansinya itu buram. Lalu warnanya itu hitam keabu-abuan atau hitam besi. Lalu keempat itu garisnya hitam. Kelima memiliki kekerasan 5,5 sampai 6,5 pada skala Mohs. Lalu keenam kekerasannya itu 681 sampai 792 km per milimeter kuadrat. Ketujuh kegigihannya itu rapuh. Kedelapan memiliki patahan yang tidak beratur atau tidak rata. Dan kesembilan memiliki kepadatan 5,175 gram per cm kubik diukur dan 5,2 gram cm kubik itu dihitung. Lalu mineral biji hematit pada besi memiliki beberapa sifat fisik. Yang pertama memiliki warna yang berbagai, tetapi yang paling umum itu warna hitam atau abu-abu besi hingga merah kecoklatan, tergantung pada variasi mineral tersebut. Lalu kedua itu kekerasannya memiliki kekerasan sekitar 5,5 sampai 6,5 skala Mohs. Lalu ketiga memiliki kilap logam yang submetalik. Lalu keempat pecahannya itu tidak teratur hingga konkoidal atau mirip dengan pecahan kaca. Lalu kelima memiliki kerapatan 4,9 hingga 5,3 gram per cm kubik. Lalu keenam sistem kristalnya itu memiliki struktur kristal trigonal atau heksagonal. Lalu ketujuh sifat magnetiknya itu memiliki beberapa varietas hematit memiliki sifat magnetik dan beberapa tertarik oleh magnet. Namun hematit yang paling umum tidak bersifat magnetik secara alami. Lalu mineral biji limonit pada besi memiliki sifat fisik yang pertama memiliki berbagai warna, tetapi yang paling umum itu adalah kuning hingga coklat kekuningan. Warna ini disebabkan oleh kandungan oksidasi besi dan mineral-mineral terkait. Lalu kedua ada kekerasan. Kekerasannya biasanya kurang dari 4 pada skala Mohs. Lalu ketiga ada kilap. Kilapnya ini limonit ini sering memiliki kilap tumpul hingga tidak mengkilap. Kilapnya bisa bervariasi tergantung pada kondisi mineral ini. Lalu keempat pecahan. Pecahannya ini memiliki pecahan yang tidak teratur hingga subkonkoidal. Lalu kelima kerapatannya antara 2 hingga 4 gram per cm kubik tergantung pada kandungan air dan mineral-mineral lainnya. Lalu keenam, sistem kristalnya tidak memiliki struktur kristal yang khas karena sering terbentuk berbagai endapan atau kerak yang tidak memiliki bentuk kristal yang jelas. Lalu mineral biji siderit pada besi memiliki sifat fisik yang pertama memiliki warna coklat hingga coklat merah, kuning atau kehijauan. Variabilitas warna ini seringkali terkait dengan impuritas atau perubahan kimia dalam mineral tersebut. Lalu kedua itu ada kekerasan. Kekerasannya itu sekitar 3,5 sampai 4,5 pada skala kekerasan Mohs. Lalu ketiga itu memiliki kilap. Kilapnya itu kilap vitreous hingga mutiara tergantung pada kondisi kristalnya. Lalu keempat memiliki pecahan siderit adalah pecahan yang tidak teratur hingga subkonkoidal. Lalu kelima memiliki kerapatan 3,7 hingga 3,9 gram per cm kubik. Lalu keenam memiliki sistem kristal yang trigonal. Ketujuh, siderit ini bersifat non-magnetik yang berarti tidak tertarik oleh magnet.